Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan kita di Ulas Bola. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial di hari yang berbahagia ini. Di sini ada Bung Safwan dan Bung Raffi dan ada Bung Furkan. Oke, langsung saja di pertanyaan pertama. Bagaimana permainan timnas Indonesia semalam di GBK menurut Bung Azizi? Kalau menurut aku kan permainan semalam Indonesia itu luar biasa karena kita membutuhkan poin untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Ya walaupun di putaran ketiga ini kita ya hampir sedikit tidak bisa lolos karena kalah kemarin lawan Australia, tapi menurut aku di GBK semalam luar biasa permainan Indonesia. Ya. Kalau menurut pendapat Bung Rafli bagaimana? Ya, menurut saya luar biasa oleh Romani yang pemain naturalisasi yang baru perdana kemarin lawan Australia. Dia juga mencetak gol dan sayang pemain Marcelino dua kali gagal di depan gawang sama umpan oleh Kevin Andy di babak kedua, dan sempurna juga oleh umpan Marcelino kepada oleh Romani yang membuat hasil gol. Dan saya sangat luar biasa kepada pemain lokal kita Ricky Kabuaya yang jarang dimainkan oleh Sitaye. Dan Ricky Kabuaya pemainnya seperti Travis yang pemain internasional legenda Barcelona, yaitu Ronaldinho. Oke. Bagaimana Bung Furkan pendapatnya? Dan semalam permainannya Coach Patrick berhasil menjawab keraguan dari netizen Indonesia, akhirnya mampu membawa timnas menang walaupun cuma tipis 1-0. Dan lagi-lagi oleh Romani berhasil mencetak gol 2 match 2 gol. Dari assist dari Marcel. Dan banyak peluang-peluang dari pemain kita. Tapi sayangnya kan tidak berbuah gol. Tapi adalah kemajuan. Saya ada sedikit tambahan kepada back kita, Jay, Hamner dan Rizky Ridho. Dan saya terkejut juga kepada Hamner, dalam sejarahnya tidak ada kartu kuning. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Anda puas dengan pertandingan timnas Indonesia semalam? Jika iya, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Menurut Bung Safwan. Kalau menurut aku setelah aku nonton pertandingan semalam, ya aku merasa puas. Baik dari lini-lini itu luar biasa, baik dari lini bertahanan. Gimana kita lihat bahwa komposisi 3 pemain Rizky Ridho, Jai Izes dan juga Hapner itu luar biasa. Apalagi Hapner ya, luar biasa strength. Rizky Ridho pemain yang luar biasa yang tidak dimainkan ketika melawan Australia yang membuat kita kalah 5-1. Dan sedangkan di lini gelandang juga luar biasa, duet Tom Hay sama Paulo Pessi. Paulo Pessi luar biasa dari bisa mengatur serangan dan membuat Tom Hay leluasa untuk mengatur serangan juga. Dari lini serang juga kita lihat ada Ole Romini 2 match 2 gol. Kan? 2 match 2 gol. Ini luar biasa. Inilah sosok yang kita cari selama ini karena kita kurang dari striker. Kalau menurut aku semalam itu luar biasa. Semoga konsisten untuk melawan 2 laga lagi nanti bulan 6 melawan Cina dan juga Jepang. Insyaallah. Siap. Bung Rafli bagaimana pendapatnya? Ya, saya sangat puas pada pertandingan semalam. Yang saya lihat dari tadi strategi persis sama dari STY dan ada diubah sedikit oleh Patrick dan Alex Pator yang diatur oleh kedua mereka. Dan saya sangat bangga kepada pemain kita, pemain lokal kita Ricky Kabuaya yang jarang dimainkan oleh STY dan sangat luar biasa kepada Irevesina. Dan saya sangat bangga kepada Ole Romanini, 2 pertandingan 2 gol dia kasih.
dan kemungkinan kita bisa kepada klasemen ronde keempat melawan Cina dan Jepang. Bung Purkan bagaimana? Kalau dari kepuasan pribadi aku kan, kalau dari segi pertahanan udah diperbaiki lah. Buktinya kita tidak ada kebobolan sedikit pun, satu pun. Tapi kalau dari segi penyerangan, aku mesti kurang puas lah, karena mesti ada bola peluang-peluang yang mesti gagal dimanfaatkan. Oke, siap. Semoga pas laga lawan Cina di bulan 6 datang kita mampu mencuri poin lagi, biar kita aman untuk lolos ke ronde 4. Siap. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Seperti kita ketahui, timnas Indonesia memiliki banyak peluang, namun banyak disia-siakan oleh pemain depan, seperti keegoisan Marcelino dan kurang siapnya Eliano. Bagaimana pendapat saudara? Kalau kita lihat dari semalam, memang Marcelino ya bagus sih sebenarnya, karena ya kita tahu bahwa Marcelino 1 assist ketika gol Romeni. Tapi di babak kedua ada satu peluang yang depan mata menendang para supporter. Menendang para supporter yang itu mengecewakan para supporter timnas yang baik yang ada di lapangan maupun yang ada di warung-warung atau yang lagi nonton nobar. Satu lagi itu pemain pengganti juga, yakni Reisner, juga ada peluang di mana umpan yang luar biasa dari Ricky Kamboya tapi disia-siakan. Ini yang membuat saya agak sedikit kecewa, karena kalau 2 gol itu gol, maka kita bisa unggul 3-0 lawan Bahrain. Ya kalau dibilang kecewa, ya saya sedikit kecewa, tapi alhamdulillah walaupun sedikit kecewa tapi ada juga menang. Siap. Bung Rafli bagaimana? Ya, saya kalau bilang Marcelino egois, tidak. Karena pada pertandingan babak pertama, Marcelino kasih umpan kepada Romeni dan menghasilkan sebuah 1 gol. Dan tapi seribu sayang pada babak kedua, umpan manja oleh Kevin dikasih Marcelino depan gawang tidak menghasilkan sebuah gol. Dan ada juga satu pemain yang dikasih Ricky Kamboya lewat intervensinya, dan pemain Eliano itu tidak menghasilkan sebuah gol. Padahal kita bisa menghasilkan sebuah 3 gol pada pertandingan Indonesia lawan Bahrain malam tadi. Bung Purkan, pendapatnya bagaimana? Tentang 2 pemain semalam Oke, siap. kalau ya itulah, kalau Marcelino adalah kontribusi walaupun peluangnya tuh tidak membuahkan gol. Karena aku ada nonton semalam, sangat gergetan waktu peluang Marcelino itu dibuang sia-sia. Dan kedua, Eliano lah, finishingnya agak kurang inilah, tidak seperti abangnya Tijani Rangers. Karena kalau aku respect aja sama umpan Trivela dari Kamboya. Saya respect lagi, karena beliau ini sangat jarang dimainkan. Terakhir main pas laga lawan Jepang kemarin, Ricky Kamboya, walaupun blunder kemarin kan. Dan dimainkan lagi semalam. Tapi kontribusi Kamboya ini sangat bagus. Hampir membuat 1 assist, walaupun gagal dimanfaatkan sama Eliano. Itu aja sih. Oke. Kali ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana tanggapan saudara terkait pertanyaan pelatih Bahrain yang mengatakan Indonesia memiliki 3 juta penduduk, tapi masih tetap mengambil pemain dari Belanda? Bung Safwan, silakan. Oke. Kalau Indonesia kita bilang pemain Belanda, ya memang mungkin ada keturunan. Bukan timnas saja yang memiliki pemain keturunan. Banyak negara-negara Eropa yang memiliki keturunan. Prancis itu bukan murni orang Prancis itu. Prancis itu banyak pemain keturunan. Terus Spanyol juga. Jadi menurut saya itu tergantung sih. Karena kalau kita bilang
memang kayak seperti oleh Romeni dan pemain lain itu kan punya darah keturunan Indonesia, bukan naturalisasi murni karena bermain di Liga Indonesia 5 tahun. Kalau menurut aku ya gak apa-apa, karena bukan Indonesia aja yang naturalisasi, Malaysia juga naturalisasi. Bahkan Malaysia itu kebanyakan pemainnya itu bukan keturunan, tapi bermain di Malaysia selama 5 tahun. Oke, siap. Silakan Bung Rafli. Kalau menurut saya dari komentar Bahrain itu sangat salah, karena beberapa negara besar seperti Portugal, Argentina, Brazil, orang itu tidak semuanya murni dari Portugal, tapi ada juga misalnya dari Prancis mempunyai garis keturunan darah, itu bisa dinaturalisasi. Itu salah besar dari komentar Bahrain. Daripada Bahrain pemainnya seperti yang kita lihat semalam, guling-guling, apa main guling-guling itu. Oke, Bung Furkan silakan. Kalau aku walaupun siapa pelatih Bahrain komentar ngapain pakai pemain ini Belanda kalau ada 300 juta. Men kalau menurut aku nggak ada mece pemain Belanda apa pemain mana. Yang penting Indonesia timnas lolos Piala Dunia. Itu aja. Dan mereka pun kan ada hak. Karena ini kan bukan pemain naturalisasi yang 5 tahun di Indo seperti Beto. Ini kan memang ada darah Indonesia, berarti kan mereka punya hak, ya kan? Oke, tambah sedikit Oke, daripada Anda memikirkan pertanyaan tentang ini, lebih baik Anda memikirkan bagaimana taktik ke depan siap. untuk bisa melawan 2 negara lagi. Bukan mengandalkan wasit yang kemarin lawan Indonesia lawan Bahrain pada zaman STY 90 tambah 6 99. Oke, siap. Oke, sampai sini aja video kita. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.